Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gua Willy dan jumpa lagi di video obrolan bengkel. Jadi hari ini gue lagi menuju ke daerah Haji Nawi di seputaran Jakarta Selatan. Rencananya gue mau ke bengkel AC mobil langganan gue. Karena mobil Daihatsu Verosa gue ini selama beberapa bulan belakangan ini ada kendala dinginnya makin berkurang gitu. Bahkan beberapa hari belakangan udah hampir seperti angin aja gitu. Jadi gue khawatir ini ada masalah serius di sistem AC gue. Dan mumpung ada waktu, hari ini gue langsung menuju ke bengkel AC mobil langganan gue. So tonton terus videonya sampai selesai, karena gue juga nanti akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu mekanik senior di sana. Mungkin akan ada insight-insight dari beliau atau tips-tips dari beliau gimana cara kita ngerawat AC mobil kita. Oke, sekali lagi makasih. Sampai ketemu di video lanjutannya. Oh ya, jangan lupa kalau video ini bermanfaat dan kalian suka, komentar yang positif, share juga ke teman-teman kalian, lalu juga subscribe dan tekan tombol like-nya. Ciao. Nah, sekarang gue udah ada di Jalan Haji Nawi. Bengkel AC mobil langganan gue itu posisinya di sebelah kiri kalau dari arah Pondok Indah. Nah, ini dia, gue udah sampai di bengkelnya. Tinggal belok kiri dan parkir. Nah, setelah ini gue akan konfirmasi ke Mbak Dwi, admin dari bengkel AC ini, namanya Min Jaya. Karena sebelumnya memang gue udah janjian mau datang ke sini. Sip, tadi gue udah konfirmasi dan sekarang mobil gue lagi persiapan pengecekan. Nyari sumber masalahnya apa aja. Moga-moga sih gak begitu parah. Kita tunggu aja hasil pengecekannya. Kompresor sehat. Memang kering. Kompresor kering. Magnetic clutch-nya sehat. Masih hidup. Magnet masih hidup. Berarti kemungkinannya apa? Kebocoran. Kebocoran dari Kemungkinan besar evap. kemungkinan besar evap. Di luar kering semua, coba lihat. Kondensernya coba. Apa sirip kasar kan? Kenapa? Yang ini sirip kasar loh. Kondenser ori. Ori ya? Tahu ori atau enggak? Kayaknya bukan deh. Hah? Emang ori itu? Masih asli. Kalau selang-selang masih asli. Kalau rubahan pasti selang ada perubahan ya. Oh begitu. Iya. Di akses itu Masih bawaan semua. bawah. Tapi dryernya Denso masih keluar nggak sih? Masih Oh itu saya dikasihnya bukan Denso. biasa ini. Iya. Kalau yang model begini nggak ada, dia tancap Denso mana ini. Tapi bisa dipakai. Bisa. Cuma dia beda aksesnya aja. Beda akses tuh maksudnya gimana? Tancapnya. Kalau dia modelnya tancap, kalau ini modelnya rapi biasa. Oh gitu. Kalau mau pakai yang Denso harus diubah. Harus ganti lagi selangnya. Ganti selangnya doang. Iya. Tapi fungsinya sama aja. Sama. Nggak ngaruh. Nah, ini lebih enak, lebih banyak tersedia yang ini. Oh gitu. Jadi bapak bisa ganti yang biasa, ada yang besinya dia. Ada yang besi. pakai hemat ya. Pakai hemat. Ini kan aluminium, ada yang besi lebih banyak. Oh gitu. Nah, kalau yang tancap yang besi kan nggak ada. Harus aluminium. Jadi ini apa nih? Bongkar evap nih. Oh, bongkar evap. Karena hampir semua masih ada bocoran besar. Ini harusnya di mana nih angkanya? Ini kalau hidup dia di bawah 2, hampir di bawah 40. Di bawah 40. Ini ntar ya. Ya. Ini sekarang di berapa? Ntar belum hidup. Ini masih mati. Ya, hidup. Nah, tuh.
jauh kan, di bawah 20 mah. Di bawah 20. Ya, seharusnya di bawah 40 nih, antara 30 sampai 40. Ini tekanan apa ini? Ini Low-nya, ya. pressure-nya. Nah, ini high pressure-nya. Kalau high pressure-nya normal atau enggak sama aja? Kurang juga. Iya, sama. Dia harus antara 250 sampai 200. Oh, oke. Fullnya. Berarti sekarang harus bongkar evap dulu nih. Iya, cek kebocoran. Ya, ya. Di luar kering semua. Karena memang harus bongkar evap, jadi ini lagi proses ngebongkar evaporator dari mobil Daihatsu Verosa gue. Nah, sebagai informasi, posisi atau lokasi evaporator dari mobil Daihatsu Verosa itu adanya di sebelah kiri di bawah kaki. Jadi agak lumayan PR sih ngerjain atau proses ngebongkarnya. Sip, evaporator udah berhasil dicopot, maksudnya boxnya ya, box evaporator udah berhasil dicopot. Nanti kita akan buka atau kita akan bongkar evaporator yang ada di dalam box ini. Basah atau kering atau apa? Kering sih. Kering. Ya ada mas, sudah. Ada. Iya. Mudah-mudahan sih itunya boleh bocor boleh. Kalau dia bocor murah. Yang tadi yang disebut switch itu mana? Oh itu. Tahunya nanti si evapnya bocor itu kalau ada angin keluar. Ya, ini kayak kita cek ban bocor aja kan. Oh gitu. Tapi kan kalau emang dia ada kebocoran, ini kan jalurnya freon ya. Iya, betul. Biasanya kan ada cairan kan, Ada oli. ada oli kan biasanya. Iya, biasanya ada oli. Ya moga-moga sih cuma switchnya aja nih. Iya. Sekarang kita lagi proses persiapan pengecekan kebocoran di evaporator. Ini air buat apa? Oh, buat di ini ya? Kayak ngecek ban bocor. Ayo kita lihat. Bukan. Kan nggak ada Ini. jejak oli ya? Ini bocor nih pak. Nih, di jempol saya. Tuh. Nah, itu bocor ya? Iya, dibocor itu. Berarti taruh ininya apa evapnya bocor? Apa bocor? Setelah ngecek stok, ternyata evaporator yang untuk Daihatsu Verosa merek Denso lagi kosong, dan yang available cuman punya Panther, itu pun modelnya built-in. Jadi mau nggak mau kita pakai yang model built-in dari Panther, cuma konsekuensinya ini jadi ganti sistem. Nah ini sekarang gue lagi mantau proses pemantauan dashboard ya, pemantauan pembongkaran dashboard, karena posisi evaporator yang untuk Panther ini beda dengan Daihatsu Verosa. Jadi kalau Daihatsu Verosa itu ada di sebelah kiri, kalau yang Panther ini justru ada di belakang
tengah belakang dashboard, jadi dashboardnya harus dibongkar. Dashboard udah hampir berhasil dilepas, bahkan mungkin boleh dibilang ini udah berhasil dilepas. Sekarang mau dikeluarin dulu dari mobil ini supaya aman posisinya, nggak kesenggol-senggol. Nah, sekarang ini lagi proses bongkar blower bawaan dari mobil Daihatsu Verosa Gue. Jadi ini posisi blower ini akan digantikan dengan posisi evaporator built-in yang dari atau punya Isuzu Panther. Ini adalah penampakan blower dari Daihatsu Verosa Gue yang udah berhasil dicopot. Kurang lebih udah 28 tahun di dalam situ, jadi lumayan apa ya, kotor banget sih kalau gue lihat nih. Tuh, lihat dalamnya kotor banget. Itu bagian blowernya nanti ke belakang, arahnya di belakang berarti. Ya, di bagian ini belakang. Iya, di dalam dashboard. Oh, ini di depan. Oh, itu depan. Arahnya ke depan malah. Iya. Evaporator punya Panther atau evaporator AC punya Panther ini lagi proses dicari posisi yang pas, yang nggak ngeganggu dashboard, yang nggak ngeganggu juga arah angin dari si blowernya. Itu ada 4 lubang yang kalian bisa lihat adalah arah blower nanti yang akan dipasangin pipa fleksibel. Evaporator AC-nya udah berhasil dipasang, sekarang lagi proses masang ulang dashboardnya. Ini sekarang lagi ngapain, Bang? Lagi ngecek bocor. Ngecek bocor? Nah, Oh, bukan ngisi freon, bukan ya? Bukan, dikasih tekanan angin 300. Oh, standarnya 300. Yang ini apa? High pressure. Ngetes bocornya, kalau kelihatan bocornya dari mana? Jarumnya turun. Oh, jarumnya turun. Jadi ini nyampe nanti akan mentok sampai sini? Enggak. Enggak. 300. Kalau nggak ada gelembung-gelembungnya berarti buat aman. Nah, Oke. di samping itu tekanan juga Ini tekanan masih di 300 nih berarti ya? masih normal. Masih normal ya. Berarti si kompresor sehat. Kompresor sehat. Kita tunggu 15 menit atau 20. Kenapa? Kita tunggu 20 menit kok. Oh, dia nunggu 20 menit. Enggak, maksudnya mastiin bocor enggak. Oh gitu. Bentar doang kan kita belum tahu. Kalau bocornya halus kan dia lama. Oh, oke. Makanya kita tunggu 20 menit. Berarti kita bakal nunggu sekitar 20 menitan nih ya? Ya, betul. Mastiin doang, Pak. Pastiin aja. Biar aman semua. Benar. Selain di situ di mana lagi? Semua sistem bisa bocor, kayak di kondenser juga bisa. Oh, oke. Nanti dicek juga nggak? Nah, pokoknya kalau di kondenser kita cek dari ini aja. Dari sini kelihatan. Nah, Kalau emang ada bocor dia akan turun. Kalau kita kan ini sambung-sambungan yang penting nih. Oh, Yang baru dipasang ini. Sambil nunggu proses pengecekan kebocoran, kayaknya sebentar lagi udah siap, dan sekarang kita mau ngobrol dengan Bang Bel dari Amin Jaya. Yuk kita samperin dulu orang yang ada di dalam.
Wah gila. Cek 1, oke, sip. Sekarang gue lagi apa namanya nih? Ngetes angin dan dingin karena sistem AC-nya udah berhasil dipasang. Ini kita lagi uji coba dan sekalian gue mau ngobrol-ngobrol sama siapa, Bang Bel ya? Bang Bel. Kenapa namanya aslinya siapa sih, Bang? Bel itu sebenarnya dari gembel juga. Gembel? Iya. Oh. Jadi dulu sering kalau kerja suka pakai baju yang bolong-bolong. Sebelum di sini tapi. Oh gitu. Jadi orang manggilnya gembel. Kesini akhirnya Pak Bel. Oh Nah, gitu. Dan ada hubungannya juga kan sama fanbel, jadi lebih gampang ngingetinnya ya kan. Oh, AC, oke. fanbel, Pak Bel. Saya pikir namanya ada ininya juga nih, ada apa chemistry-nya juga. Ya udah, Yeah. semenjak itu dipakai Pak Bel aja. Pak. Siap. Nah, gue mau nanya-nanya nih sedikit soal AC mobil ya. Oke. Biasanya ya penyebab AC nggak dingin tuh apa aja sih, Bang? Jadi yang paling sering terjadi kerusakan buat di AC mobil karena dia kan mobil ini bergerak ya kan, Iya. RPM naik turun, jadi riskan akan kebocoran. Ah, Dan dia kan selangnya juga banyak sambungan dia. ya. Jadi yang utama emang kebocoran, terus yang kedua baru bisa usia spare part seperti kompresor, kondensor atau EPAP. Oh gitu. Dan selang ya bisa hostnya Hostnya gitu. yang host karet dulu. Nah itu jadi apa namanya secara perawatan gimana sebenarnya? Jadi emang udah susah ya buat mobil sekarang karena emang udah dibikin jamnya udah dilimitin nih kalau saya bilang. Dibanding mobil zaman dulu? Iya. Oke. Kalau mobil sekarang mah emang dibikin sekian ribu jam rusak. Oh oke. Malah lebih parah lagi kalau buat yang kompresornya udah modern ya. Yang modelnya udah sensor, dia nggak dipakai bisa rusak, dipakai rusak. Oh gitu. Iya. Oke. Karena yang model sensor kan sensornya adanya di kompresor paling bawah. Jadi kalau nggak dipakai, olinya kan ngumpul di situ. Nah itu yang bikin sensornya suka bermasalah jadinya. Nah jadi harus dipakai terus atau gimana? Ya kalau yang mobil-mobil baru. Model sensor, iya, mendingan kalaupun nggak dipakai panasin, hidupin AC. Nggak dipakai panasin, hidupin AC. Buat yang model nggak magnet clamp ya. Nah kalau model bapak ini kan magnet clamp nih. Jadi perangkatnya perangkat keras, istilahnya mekanikalnya nggak mau dipakai nggak dipakai. Dia selama nggak dipakai malah dia lebih awet pokoknya kompresor ini. Karena kan mekanis dia modelnya. Jadi model tua malah ya. Iya, itu model tua. Lebih kuat. Lebih kuat. Dan buat kedepannya ini masih bisa diservis nih, tipe ini, tipe 15, tipe 17 masih bisa diservis tuh. Enaknya kedepannya, dapatnya ada. Sedangkan yang model sekarang, ya Avanza udah nggak bisa diservis. Sekali pakai istilahnya. Iya. Kalau udah rusak, PNP, iya dibikin PNP. Oke. Toleransinya diperkecil, jadi nggak bisa diakalin. Nah, kalau untuk perawatan sebenarnya sebaiknya tiap berapa lama sekali? 6 bulan, setahun atau gimana? Sebenarnya yang lebih akurat dari kilometer ya. Kilometer? Setiap berapa ribu? Hampir sama kayak ini aja, standar setahun kan 10.000 tuh. Nah, Bapak bisa ambil 98.000 kalau mau buat jaga-jaga lebih bagus, 89.000. Paling cepatnya 89.000. Ujungnya di 10.000 ya kan. Perawatannya itu pun bisa dilihat kan, misalnya kotor enggaknya. Kalau nggak ada spare partnya masih oke semua, kemungkinan cuci aja kan, cuci outdoornya. Bapak cuci. Cuman itu aja ya. Selama dia ininya masih oke, meteran birunya masih oke, merahnya masih toleransi, cuci dia akan kembali semula dingin lagi. Jadi apa namanya secara perawatan sebenarnya ya cukup dicuci aja. Iya, sama kayak AC rumah berarti ya. Sama banget hampir 70-80 udah sama kayak AC rumah benar. Dan itu apa namanya suhu idealnya sih kalau lagi ngetes ini di angka berapa sih? Tanpa digas stasioner pokoknya sekitar antara 5 sampai 10. 5 sampai 10. Itu yang ideal. Sebisa mungkin mendekati 5. Sebisa mungkin. Kalau di bawah 5 udah nggak bagus tapi hitungannya udah nggak sehat karena kalau ini 4 derajat berarti kan di EPAP berapa derajat tuh? Lebih dingin lagi gitu. Takut pembekuan di situ ya. Iya. Kalau dingin bareng terketas malah. Jadi sekitar segitulah ya. Emang yang ideal 5 derajat. 5 derajat paling minim tuh, asal konstan juga udah enak mobil, udah enak. Udah enak ya. Udah enak.
Jadi secara umum sih sebenarnya perawatan AC mobil itu nggak butuh yang rumit ya. Iya. Yang penting rutin mungkin setahun sekali gitu Iya, dicek ya. Iya. Dan emang yang kesini emang benar kan, yang kesini lebih elektrikalnya lebih ini ya, lebih ya istilahnya digitalnya udah beda emang. Iya. Kalau yang kesini emang agak ini ya penanganannya, di samping yang kayak konvensional itu bisa, cuman dia kadang-kadang kan mesti di reset kan kalau yang mobil kesini. Nah kalau mobil-mobil lama itu kan kadang-kadang spare partnya udah nggak ada nih, kayak kompresor udah nggak ada. Itu ngakalinya gimana tuh biasanya? Paling kita aplikasiin ke yang CC yang hampir sama ya kan, kita rubah ya kan. Mungkin dengan keluaran barunya kan tetap emang keluarin dia barunya. Oke. Cuman beda aja ya kan, tipe-tipenya beda. Ya Dudukannya paling ya yang dirubah jadi ya. Jadi ngerubah bracket sama akses selang yang ke kompresor yang 2 biji itu paling. Oke. Tapi kalau ganti kompresor nggak harus ganti kondensor sama evap? Itu mesti dilihat dulu, kalau olinya masih jernih dan bening, kemungkinan yang diganti hanya dryer ekspansi. Itu aja. Kondensor nggak usah diganti, tapi mesti di steam, tetap dikuras ya. Itu nandain bahwa jadi jangan sampai ada partikel-partikel ini yang bisa ngerusak kompresor barunya lagi. Iya. Ya kan? Nah kalau si olinya udah mulai kotor, itu tandanya apa? Maksudnya indikasi apa? Biasanya kompresor terlalu keras. Terlalu keras. Okay. Jadi sama kayak motor aja coba. Motor tuh kan kalau habis ganti oli kan baru nih. Terus dipakai berapa bulan, padahal kan nggak ngorok, tapi olinya akan hitam ya kan, karena udah kerja mesinnya udah sama. Ini pun juga sama nih. Okay. Cuman bedanya dia nggak secepat oli motor, karena oli motor kan ada pembakaran. Kalau kompresor kan nggak ada pembakaran. Iya. Cuman kalau udah ada indikasi hitam, ceknya bisa melalui side glass. Kalau mobil lama ada side glassnya tuh di dryer, ada kaca. Ada kacanya. Nah, itu bisa kontrol, bisa terus, atau saat dia mau servis, saat dibuang freonnya kan bisa ke detect tuh olinya. Kalau emang agak hitam, yang lebih bagus sih, yang lebih ideal, kompresor diturunin, dikuras olinya, ganti oli baru, sistem juga dikuras, dryer diganti, itu paling minim. Nah kalau misalkan nih AC udah nggak dingin, tapi tetap dipaksa dinyalain terus gitu, itu bisa merembet kemana-mana nggak? Iya, karena AC itu kan sistem dia. Jadi AC itu rusaknya satu part ini ada penyebabnya, dan rusaknya dia akan nyebabin ke yang lain gitu. Jadi kalau nggak segera diatasin ya akan ada efeknya, impactnya akan ya ada kerusakan yang nambah spare part yang harus diganti. Siap. Misalnya kompresor nih, misalnya silnya bocor nih, harus buru-buru atasin mumpung olinya masih bening kan, kondensor jadi nggak perlu diganti. Cuman kalau kelamaan sampai olinya hitam, layer hitam, wah mau nggak mau berarti kan harus ada part pendukung yang harus diganti juga ya kan. Karena dia sistem, jadi harus penanganannya jangan dilama-lamain, sebisa mungkin langsung berkunjung ke workshop AC segera mungkin kalau emang AC udah nggak dingin. Iya. Nah selama bengkel ini ada ya, masih berdiri gitu, keluhan yang paling ribet itu biasa mobil apa gitu? Yang paling rewel gitu? Ada nggak? Ya, yang paling rewel yang mobil yang kekinian malah Pak. Mobil-mobil baru malah ya? Justru mobil lama lebih awet justru. Lebih awet karena emang nggak neko-neko ya kan sistemnya, pokoknya dia udah pompa freon, udah berubah jadi cair ke gas, udah gitu. Kalau yang sekarang udah banyak sensor kan modelnya. Malah lebih ringkih ya. Iya, jadi lebih ringkih, kadang-kadang jadi semua hidup karena sensor nggak bekerja, dia akan protek, nggak bisa hidup ya kan. Terus dan emang lebih banyak kesini-sini kan semua model motorik, udah gitu mobil kesini semua udah ada heater. Yang sering ditemuin sekarang nih yang lagi viral, kalau menurut saya gagal kalau saya bilang. Jadi mobil Velfire, Alphard itu bisa sebelahnya dingin, sebelahnya panas. Padahal sistem iya, mobil baru 3-4 tahun keluar dari showroom, harusnya kan masih jernih. Ya, itu motor servonya. Jadi mobil sekarang lebih jadi kerusakannya jadi malah luas, nggak segumpul karena banyak piranti tambahan yang mendukung buat AC-nya itu sendiri. Jadi. Siap. Jadi lebih intinya secara umum sebenarnya mobil-mobil lama itu justru lebih kuat dan penanganan lebih mudah ya, maintenance-nya lebih mudah. Siap. Sip. Oke, sip. Makasih Bang untuk obrol-obrolannya, moga-moga bermanfaat dengan yang ini udah di 6, kita gagas kan ya kan. 6,6 derajat, 6,5 derajat ya. Kita menuju ke 5 berarti ya. Sip. Oke, makasih Bang ya.
Nah, AC mobil gue udah selesai dipasang dan sekarang gue lagi test drive di seputaran Pondok Indah. Tadi sih waktu dicek tingkat kedinginannya ya, itu sampai di level 4,7 derajat, dan menurut Bang Bel itu udah ideal, karena kalau terlalu dingin itu nanti akan bikin si evaporator bekerja lebih keras dan memperpendek umur. Jadi sejauh ini sih gue rasa dinginnya udah balik lagi seperti semula, bahkan lebih dingin. Dan moga-moga ini juga awet, karena di evaporator yang sebelumnya itu gue pakai pas 10 tahun umurnya. Jadi moga-moga ini akan minimal awet ke 10 tahun ke depan. Oke, rasanya itu aja dari gue. Makasih udah nonton sampai selesai. Ini udah mau menjelang maghrib. Moga-moga sih ketemu masjid di jalan biar bisa buka puasa sekalian sholat maghrib. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa sekali lagi, kalau video ini bermanfaat dan kalian suka, komentar yang positif, tekan tombol like-nya, subscribe channel gue, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.